wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air dari langit sebagai sumber kehidupan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita dalam ilmu, iman, dan amal. Sahabat yang dirahmati Allah, pernah nggak sih kalian ngerasa segar banget waktu hujan turun? Pasti ada yang suka, ada juga yang malas keluar rumah kan? Tapi coba deh, kita pikir-pikir lagi, kenapa sih hujan itu bukan cuma sekedar air yang jatuh dari langit? Di balik hujan yang kita lihat setiap hari, ada banyak manfaat besar yang sering kali kita abaikan. Misalnya, tanah yang tadinya kering bisa jadi subur lagi. Tanaman tumbuh dengan baik, dan tentu saja kita juga mendapatkan manfaatnya. Coba deh bayangin, kalau nggak ada hujan, kita akan kesulitan. Kita akan kesulitan mendapatkan air untuk tumbuhan, untuk hewan, dan juga untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan untuk sumber makanan kita. Makanya hujan itu bukan hanya sekedar fenomena alam, tapi merupakan berkah yang harus kita syukuri. Dan yang lebih menarik lagi, hujan ini bukan cuma memberi manfaat untuk tanaman ataupun tanah, tapi juga untuk kita, hewan, bahkan seluruh makhluk hidup di bumi. Hujan itu adalah bagian dari siklus kehidupan yang tidak bisa dipisahkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dengan penuh kasih sayang kepada kita. Waktu hujan turun, kita mungkin merasa sejuk kan? Bahkan ada yang senang banget ketika bermain hujan. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Air hujan bisa kita manfaatkan dengan bijak loh. Bisa untuk menyirami tanaman, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, kenapa tidak mulai dari sekarang kita lebih bijak untuk memanfaatkan air hujan? Tapi pernahkah kita berpikir dari mana semua air ini datang? Apa yang menyebabkan hujan ini bisa turun? Nah, jawabannya ada di dalam Al-Quran yang memberikan kita petunjuk luar biasa tentang air dan kehidupan. Pernah nggak sih kalian mendengar tentang mata air atau sumber air alami yang muncul dari dalam tanah? Sumber air seperti ini ternyata sangat penting loh untuk kelangsungan hidup kita dan makhluk hidup lainnya. Mata air adalah salah satu contoh fenomena yang sangat luar biasa. Air yang keluar dari dalam tanah ini bukan hanya datang begitu saja, tapi melewati berbagai proses alami yang sangat menakjubkan. Mata air seringkali muncul di tempat-tempat yang tidak terduga dan memberikan kehidupan bagi banyak makhluk di sekitarnya. Tumbuhan di sekitar mata air tumbuh dengan sangat subur karena mereka mendapatkan air yang berlimpah dari bawah tanah. Bahkan hewan-hewan pun seringkali datang ke sumber air ini untuk mendapatkan kebutuhan mereka akan air bersih. Tidak hanya untuk tumbuhan dan hewan, manusia juga sangat bergantung pada mata air ini. Bahkan komunitas yang hidup di sekitar sumber mata air ini dan mereka memanfaatkannya untuk minum, memasak, dan bahkan untuk bercocok tanam. Tanpa mata air ini, mereka mungkin kesulitan mendapatkan air bersih yang dibutuhkan. Tidak hanya untuk tumbuhan dan hewan, manusia juga sangat bergantung pada mata air ini. Bahkan komunitas yang hidup di sekitar sumber mata air ini dan mereka memanfaatkannya untuk minum, memasak, dan bahkan untuk bercocok tanam. Tanpa mata air ini, mereka mungkin kesulitan mendapatkan air bersih yang dibutuhkan. Air dari mata air ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Tanpa mata air yang mengalir, banyak ekosistem yang bisa terancam. Dan tidak hanya itu,
Air yang ada di dalam tanah ini juga disaring dan dimurnikan oleh alam sebelum sampai ke permukaan, yang menjadikannya sumber air yang bersih dan segar. Alhamdulillah, Allah telah menciptakan mata air sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Melalui mata air, Allah mengingatkan kita betapa berharganya air yang sering kita abaikan. Jika kita bisa menjaga dan memanfaatkan mata air ini dengan bijak, maka kita juga akan merasakan manfaatnya sepanjang hidup. Teman-teman, dalam surat Al-An'am ayat 99, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu qadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nahli min talaiha kinwanun daniyatu wa jannatin min a'nabin wa zaitun wa zaitun wa rumana mustabiha wa ghayra mutasabbih unduru ila samarihi ida asmara wa yang'ih inna fi dzalikum la ayatil liqaumi yu'minun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dialah yang menurunkan air dari langit, lalu dengannya kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka darinya kami mengeluarkan tanaman yang menghijau. Darinya kami mengeluarkan butir yang bertumpuk sangat banyak. Dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjuntai. Kami menumbuhkan kebun-kebun anggur. Kami juga menumbuhkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada saat akan berbuah dan menjadi matang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, ayat ini tadi bukan hanya berbicara tentang hujan, tetapi juga tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air yang menghidupkan bumi ini. Baik melalui hujan, sungai, maupun mata air yang tersembunyi di dalam tanah. Mata air adalah contoh nyata bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air sebagai sumber kehidupan. Pada bagian 1 pada ayat wa huwallazi anzala minas samaa'i maa'a, dialah yang menurunkan air dari langit. Tafsir ini merupakan tafsir dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa air hujan yang turun dari langit adalah salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada manusia. Hujan adalah rahmat dan berkah yang menjadi sebab segala bentuk kehidupan di bumi. Tanpa air hujan, tanah akan menjadi kering, tumbuhan mati, dan kehidupan tidak dapat berlangsung. Makna dari kehidupan, saat hujan turun, kita seharusnya merenung bahwa dalam setiap tetes air yang turun dari langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita begitu banyak manfaat yang seringkali tidak kita sadari. Air bukan hanya untuk minum, tetapi juga untuk mencuci, sahabat yang dirahmati Allah. Dengan segala penjelasan ini, kita seharusnya semakin paham bahwa air adalah sumber kehidupan yang tidak dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Setiap tetes air yang turun dari langit adalah karunia Allah yang luar biasa. Mari kita bersyukur dengan cara yang nyata, yaitu dengan menghemat air dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara tidak mencemari sumber-sumber air, menjaga keseimbangan alam agar hujan tetap turun dengan baik.
Semoga kita bisa menjaga alam ini untuk generasi yang akan datang. Semoga kita bisa merawat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama air, dengan penuh tangguh jawab. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.